Dari buku kisah 1001 Malam dan buku Hayatul Qulub karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Majlis, diceritakan seorang laki-laki Arab bernama Abdullah bin Khulabah berkendara kuda pergi ke sebuah padang pasir bertujuan mencari untanya yang hilang. Di tengah padang pasir, Abdullah bin Khulabah, dia menemukan sebuah kota terpencil yang luar biasa megah. Lalu, dia turun dari kuda dan berjalan perlahan mendekatinya. Ketika tiba di sebuah bangunan benteng, ia dihadapkan pada dua pintu gerbang besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya di dunia ini. Pintu itu dihiasi segala jenis permata rubi berwarna putih dan merah, kuning dan hijau. Di sana terdapat banyak istana megah yang ditata rapi dan berjajar yang seluruhnya dibangun dari emas dan perak serta bertatakan segala jenis permata, zamrud, yakut, zebarjud yang beraneka warna penuh keindahan. Lantainya dipenuhi dengan mutiara, misik, safron dan sejenisnya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dan sepanjang jalan utama ditumbuhi tanaman yang dipenuhi buah-buahan di dahannya. Namun ketika sampai di jantung kota, tidak ditemui satupun makhluk keturunan Adam di sana. Abdullah bin Khulabah seolah hampir pingsan karena ketakutan. Cerita Abdullah bin Khulabah yang menemukan kota di tengah gurun itu pun tersebar hingga sampai ke telinga Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan setelah ditanyakan kepada Ka'ab al-Ahbar yang tahu betul legenda-legenda kuno Arab, Ka'ab pun memastikan bahwa itulah Iram, kota legendaris yang hilang. Yang di dalam Al-Quran, kota ini disebut sebagai Iroma Zati Al-Imad, yang artinya kota 1000 pilar, atau kota dengan banyak pilar yang dibangun oleh Raja Sadad bin Ad. Kisah kaum Ad, Nabi Hud dan kota Iram tertulis di Al-Quran pada surah Al-Fajr ayat 6-8, surat Asy-Syu'ara ayat 123-129, surah Al-Haqqah ayat 6-8, surah An-Najm ayat 50, surah Hud ayat 50-53, surah Al-Mu'minun ayat 31-41, surat Al-A'raf ayat 65-72. Tetapi kisah kaum Ad ini tidak ditemukan dalam kitab umat Yahudi maupun umat Nasrani, yang oleh ahli sejarah hal ini dianggap aneh, karena ketiga agama Ibrahim ini dibangun di atas sejarah yang sama. Berbeda dengan kisah Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya, semuanya ada dalam ketiga kitab suci tersebut. Nama Ad diambil dari nama nenek moyang mereka yang bernama Ad bin Aus bin Iram bin Salih bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Ketika putra Ad bernama Sadad berkuasa sebagai raja, ia berkeinginan membuat sebuah kota yang megah, sebuah kota yang menyerupai surga milik Allah, kota surga yang ada di bumi. Selama bertahun-tahun, kaum Ad bekerja keras membangun kota surga untuk raja mereka yang sangat berkuasa. Hingga akhirnya, setelah dibangun selama 300 tahun, kota pun siap dihuni. Meskipun mereka mendapatkan kekuatan dan kemakmuran, namun tetap saja kaum Ad mungkar kepada Allah dan Nabi-Nya. Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud alaihissalam yang memiliki garis keturunan yang sama dengan kaum Ad. Nabi Hud ditugaskan Allah untuk menyerukan agar kaum Ad tidak mungkar kepada Allah. Namun, kaum Ad tetap menyembah berhala yang mereka namakan dengan Samud dan Al-Hatar. Sehingga suatu saat, kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan mengirimkan badai pasir yang dahsyat menimpa seluruh kaum Ad beserta kota yang dibangunnya selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Bahkan mereka belum sempat menempati kota tersebut sama sekali, dan kota itu pun hilang sampai beribu-ribu tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, seorang penjelajah dari Inggris bernama Bertram Thomas pada tahun 1930 melakukan perjalanan di gunung Arab yang disebut Rub al-Khali untuk kepentingan penelitiannya. Banyak hal yang didapatinya, namun hal yang luar biasa yang didapatinya adalah sebuah kisah yang diceritakan kepadanya oleh para pemandu Badui yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang sebuah kota kuno yang hilang di gurun pasir yang tersembunyi di telan bumi. Bertram Thomas bermaksud kembali untuk mencari jejak kota tua itu, namun tidak pernah terlaksana. Kemudian dia mencatat cerita tersebut ke dalam buku berjudul Arabia Felix.
seorang bernama T.A. Lawrence yang lebih dikenal sebagai Lawrence of Arabia tertarik dengan kota gurun yang hilang dan berencana mencari kota yang hilang tersebut. Namun tidak pernah terlaksana karena ia meninggal dalam kecelakaan pada tahun 1935. Sebelum meninggal, Lawrence memberikan julukan pada kota misterius tersebut dengan Atlantis of the Sand atau Atlantis di pasir. Tahun 1964, seorang arkeolog dari Universitas Roma bernama Paolo Maetia melakukan penggalian sebuah situs di Mardik, Suriah Utara, sekitar 56 km barat daya Aleppo. Dan pada tahun 1968, mereka menemukan sebuah patung yang didedikasikan kepada Dewi Estar yang membuat prasasti kuno bertuliskan Ibitlim Raja Ebla. Ebla adalah nama sebuah kota yang disebut-sebut dalam teks-teks Mesir kuno, Sumeria, dan Akkadia. Mereka terus melanjutkan penggalian situs tersebut selama beberapa tahun hingga menemukan banyak kuil, tembok, gerbang, dan bangunan lainnya di situs yang kemudian diketahui sebagai kota Ebla. Pada tahun 1974, Maetia dan timnya menemukan 42 lempengan tablet dari tanah liat yang merupakan semacam arsip istana. Ternyata jauh di bawah permukaan bumi terdapat ribuan lempengan tablet tanah liat yang tersimpan rapi. Para arkeolog menemukan sebanyak 17.000 lempeng tablet dan fragmen berisi harta karun informasi tentang kota Ebla dan wilayah sekitarnya pada saat itu. Tablet-tablet tersebut berisi informasi terperinci mengenai negara-negara tetangga dan mitra dagang Ebla meliputi Damaskus, Gaza, Byblos, Lebanon, dan bangsa Kaan, juga memberikan informasi sejarah tempat-tempat tersebut pada waktu itu, informasi tentang kerajaan-kerajaan dan peradaban yang ada pada masa itu. Termasuk di dalam catatan sejarah tersebut adalah satu tempat yang fenomenal, yaitu kota Irom. Tablet menyebut sebagai legendaris Irom, kota menara, atau yang mempunyai tiang-tiang yang tinggi, seperti tertulis dalam Al-Quran, dan istana yang tinggi, seperti yang dikisahkan dalam cerita 1001 Malam. Inilah awal keberadaan bukti kota Irom. Pada tahun 1948, sebuah kelompok geologi dari Petroleum Development Ltd Oman sedang melakukan survei di hamparan luas gurun Rub al-Khali di Provinsi Dhofar di negara Oman. Ketika mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh di oasis kuno Sisir, yaitu dinding reruntuhan benteng berada di atas gua yang mirip tambang yang mengarah ke bawah, ke kegelapan bumi. Namun mereka hanya mencatatnya dan melanjutkan perjalanan, seperti yang pernah dilakukan oleh Bertram Thomas pada saat melintasi kawasan tersebut pada tahun 1930 sampai 1931. Tersebutlah Nicholas Clebb adalah seorang penulis, pembuat film, dan arkeolog amatir. Pada awal tahun 1980-an, Clebb menghubungi Jet Propulsion Laboratory NASA di Pasadena, California, sebagai tempat yang terkenal dengan citra radar satelitnya. Kepada para ilmuwan di sana, Clebb mengajukan pertanyaan sederhana. Jika sebuah kota terkubur di gurun, dapatkah Anda melihatnya melalui radar ini? Dan singkatnya, pada tahun 1984, dengan menggunakan gambar hasil remote sensing yang diperoleh dari penerbangan yang membawa pemindai radar, para ilmuwan Clebb dan Jet Propulsion Laboratory melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa di daerah Rub al-Khali terdapat jaringan luas sisa jejak jalur perdagangan kuno, sebagai jalan tempat ratusan ribu onta melakukan perjalanan yang kini tersembunyi di bawah pasir. Clebb yakin bahwa jalur perdagangan kuno ini menyimpan rahasia kota yang hilang di bawah pasir. Dia menduga bahwa tempat berkumpulnya jalur perdagangan ini adalah pusat populasi kuno yang dicarinya. Faktanya, ketika dia melihat lebih dekat, Clebb memperhatikan bahwa sejumlah besar jalan kuno ini bertemu di tempat yang sama, yaitu oasis Sisir. Berbekal informasi tersebut, Clebb meminta jasa seorang arkeolog Amerika bernama Junius Zarins dan seorang penjelajah Inggris bernama Sir Reinald Fiennes untuk bersama-sama menuju ke daerah tersebut guna melakukan penggalian. Mereka menemukan sisa-sisa pemukiman kuno yang besar yang usianya hampir 5.000 tahun. Di tengah pemukiman kuno ini terdapat sesuatu yang sangat spektakuler. Di sana berdiri sebuah benteng permanen yang besar dan megah.
dikelilingi oleh 8 tembok, masing-masing setinggi 30-36 meter dan panjang 180 meter. Di setiap sudut benteng berdiri sebuah menara besar dengan diameter sekitar 30 meter dan tinggi 90 meter. Berdasarkan apa yang mereka temukan di dalam benteng ini, tampaknya sebuah istana kediaman raja, fasilitas pengolahan dan penyimpanan kota kuno, dan pusat pencatatan untuk pusat perdagangan kuno. Saat mereka melanjutkan pekerjaan mereka, para arkeolog menemukan apa yang terjadi dengan pemukiman itu. Rupanya kota itu dibangun di atas sebuah gua batu kapur sebelum akhirnya beban kota menyebabkannya runtuh ke dalam lubang raksasa semacam sinkhole yang menghancurkan kota dan menguburnya selamanya di bawah pasir. Para arkeolog terpaksa mengakui bahwa bagian-bagian kota yang hilang ke dalam lubang keruntuhan ini kemungkinan besar telah hilang selamanya. Bagi Nicholas Cleve, itu sudahlah cukup. Dia percaya misterinya telah terpecahkan, bahwa dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Di situs itulah terdapat pusat ekonomi kuno yang kuat, ditandai dengan pembangunan menara-menara yang jauh melampaui apa yang seharusnya dimungkinkan secara teknologi pada saat itu. Bagi Cleve, hal ini hanya berarti satu hal, yaitu kota Irom yang hilang akhirnya ditemukan. Dan rekannya, Serena Vance pun setuju. Dia kemudian menulis sebuah buku pada tahun 1992 yang menyatakan misteri lama telah terpecahkan. Buku itu diberi judul Atlantis of the Sand. Mungkinkah itu kota Irom yang telah lama hilang sudah ditemukan? Wallahu a'lam bishawab.